So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kemarin kita udah sempat bandingin Vivo V60 dan Oppo Reno 14 5G. Di video kali ini kita ketambahan satu peserta lagi, yaitu Xiaomi 15T yang pastinya bakal bikin seru video perbandingan kali ini. Di video ini aku bakal bandingin ketiganya ya, dan penilaiannya mungkin bakal sedikit subjektif. Tapi tenang, di video ini murni pendapat pribadi dan gak ada interupsi dari ketiga brand yang smartphone-nya mau kita bandingin ini. Nanti kalian juga bisa tulis pendapat kalian di kolom komen yang ada di bawah, mana dari ketiga smartphone ini yang paling oke menurut kalian. Oke, pertama kita bahas harganya dulu. Kalau ngomongin harga, kalian bisa lihat aja. Di sini kita bisa tahu kalau harga dari Xiaomi 15T ini yang paling menarik. Dia nawarin harga lebih murah buat storage yang lebih besar. Cuma potongan harga nggak akan jadi penilaian yang krusial ya. Karena ini bisa kalian sesuaiin lagi sama budget masing-masing. Tapi intinya ketiganya ini punya range harga yang sama, yaitu 7-8 jutaan. Lanjut kalau buat desain, langsung aja. Aku paling suka desain dari Oppo Reno 14 5G. Pertama, feels pegangnya ini cukup premium dibanding yang lainnya. Terus dimensinya juga lebih kecil karena aku suka HP compact. Jadinya ini jadi penilaian subjektif yang mungkin dari kalian bakalan berbeda. Oke, lanjut soal layar. Kalau buat spesifikasi layar di atas kertas, Xiaomi 15T ini sedikit unggul ya dibanding keduanya. Tapi itu spesifikasi yang based on paper. Aslinya gimana? Jujur aja nih ya, aku tuh lebih suka sama layar Oppo Reno 14 5G yang feels-nya ini tuh ngingetin banget kayak Find X8-nya mereka. Bezelnya ini juga sama rata, gambarnya tajam, dan kembali lagi ini subjektif. Aku suka layar HP yang nggak terlalu gede, jadi dimainin sama satu tangan itu masih enak. Kalau suka layar gede, jelas Xiaomi 15T ini jadi pemenang. Terus kalau suka layar yang sedikit melengkung, punya Vivo ini bisa jadi pilihan. Kalau buat performa, aku bakal all in ke Xiaomi 15T. Yap, dari ketiganya dia punya chipset yang lebih kencang, Dimensity 8400 Ultra, dan storage yang lebih gede, serta jenisnya yang udah UFS 4.1. Lalu disusul sama Oppo Reno 14 5G dengan Dimensity 8350 dengan jenis storage UFS 3.1. Dan yang paling nggak kencang, ini ada Vivo V60 yang pakai Snapdragon 7 Gen 4 dengan jenis storage yang sayangnya masih UFS 2.2. Skor Antutu versi 10 dari ketiganya juga kalian bisa lihat sendiri. Kalau Xiaomi 15T ini unggul dengan skor 1,6 juta. Disusul Oppo Reno 14 5G dengan 1,4 juta dan Vivo V60 yang angkanya ini 1 juta pas. Ini bukan sekedar angka ya, dan ini juga berlaku ketika kita coba buat main game. Main game Mobile Legends, Xiaomi 15T dan Oppo Reno 14 5G ini dapetin settingan rata kanan alias ultra yang artinya bisa dapat 120 fps. Sedangkan Vivo V60 ini dapat di settingan ultra super yang artinya mentok cuma bisa dapat 90 fps. Pengalaman main di ketiga device ini sih udah sama-sama nyaman, tapi tetap 120 fps di Xiaomi 15T dan Oppo Reno 14 5G nggak bisa dikalahin nih sama Vivo V60. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, lagi-lagi Xiaomi 15T dan Oppo Reno 14 5G ini sama. Keduanya sama-sama bisa dapat settingan Smooth Extreme Plus yang artinya kedua device ini bisa mainin PUBG Mobile sampai 90 fps. Sedangkan Vivo V60 ini udah enak, settingannya ada di Smooth Extreme yang artinya bisa dapat 60 fps. Tapi tetap aja ya, dari angka nggak bisa bohong, kalau 90 fps pasti lebih enak dari 60 fps. Nah, kalau buat Genshin Impact, ini pas aku tes, aku sikat semuanya pakai settingan highest. Dan alhasil, rata-rata frame yang ada di Xiaomi 15T ini lebih bagus dengan dapetin 53 fps di semua kondisi. Disusul sama Oppo Reno 14 5G yang rata-rata framenya ada di 45 fps dan Vivo V60 yang ada di 43 fps. Sebenarnya ketiga device ini udah sama-sama mumpuni ya performa secara keseluruhannya. Tapi buat kalian yang benar-benar mentingin performa kencang, aku bisa saranin Xiaomi 15T dari ketiga device ini. Lanjut kalau buat daya, Vivo bisa balik ngelawan. Dia punya kapasitas baterai yang paling besar di 6500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 Watt. Disusul Oppo Reno 14 5G dengan baterai berkapasitas 6000 mAh dan speed ngecas 80 Watt. Dan terakhir ada Xiaomi 15T dengan kapasitas baterai yang ada di 5500 mAh dan speed ngecas yang ada di 67 Watt. Yap, kapasitas bukan segalanya, tapi Vivo V60 tetap paling awet ya dengan ngurangnya ini sekitar 4% buat nonton YouTube, 5% buat scrolling sosmed, dan 14% buat main game. Sedangkan Xiaomi 15T dan Oppo Reno 14 5G ini sama, nonton YouTube ngurangnya 5%, main sosmed ngurangnya 6%, dan main game ngurangnya 15%. Ini nunjukin ya efisiensi yang ada di Xiaomi 15T itu cukup bagus, makanya dia bisa bersaing sama Oppo Reno 14 5G. Nah, gimana kalau buat speed ngecasnya?
Di sini Oppo Reno 14 5G yang paling cepat ya, 0 sampai full butuh waktu 48 menit. Disusul Xiaomi 15T dengan 50 menit dan Vivo V60 yang butuh waktu 55 menit karena kapasitas baterainya yang gede. Nah, lagi-lagi keunggulan Vivo V60 dia tuh punya fitur bypass charging. Sedangkan Xiaomi 15T dan Oppo Reno 14 5G ini nggak punya fitur ini. Dan kesimpulannya, di bagian daya aku pilih Vivo V60. Kalau buat konektivitas dari ketiganya, ini mirip-mirip dan nggak begitu jomplang. Paling bedanya ada di Xiaomi 15T dan Oppo Reno 14 5G yang pakai Wi-Fi 6E, sementara buat Vivo V60 ini pakainya Wi-Fi 6. Terus Bluetooth-nya Xiaomi versi 6.0, sementara Vivo dan Oppo 5.4. Ketiganya sama-sama support NFC, IR sensor, dan USB-nya sayangnya sama-sama masih 2.0 ya. Kalau di bagian konektivitas, aku nilai seimbang aja karena ini nggak terlalu signifikan. Lanjut kalau buat kamera, ini yang seru. Buat kamera belakang, spesifikasi kameranya sebagai berikut. Di sini agak susah buat dinilai karena ketiganya tuh punya lensa zoom atau tele yang jaraknya beda-beda. Xiaomi 2 kali, Vivo 3 kali, dan Oppo 3,5 kali. Tapi tenang, nanti kita bakal tes di masing-masing jarak zoom unggulan dari ketiga smartphone ini. Nah, kalau buat kamera di bagian depan, speknya kayak gini. Ya, megapiksel cuma sekedar angka aja lah ya. Jadi langsung aja kita lihat hasilnya. Oke, pertama kita mulai dulu dari lensa utama. Di sini punya Oppo tuh lebih ngezoom karena jaraknya 26 mm, sedangkan Xiaomi dan Vivo ini ada di 23 mm. Kalau buat warna, jujur aku lebih suka punya Oppo. Natural, nggak ada boosting berlebih, dan bisa mempertahankan warna asli. Kalau detail gambar, punya Oppo ini juga lebih detail. Kelihatan di bagian kerak di bawah boot ini tuh punya Oppo masih ada coraknya ya, sedangkan punya Xiaomi dan Vivo ini udah mulai pudar. Buat demikian sih sama-sama luas, tapi punya Vivo ini kerasa lebih luas dibanding dua lainnya. Karakter warna Vivo lebih ke arah cool, sedangkan punya Xiaomi dan Oppo ini warm. Selera aja sih, cuma tetap hasil buat foto ini aku lebih suka punya Oppo. Lanjut nih, masih kamera utama tapi objeknya manusia. Aku suka skin tone dari Vivo. Dari dulu skin tone punya Vivo ini selalu cakep ya. Dan demikian saya masih bagus punya Xiaomi dan Oppo di mana garis-garis baju yang gelap ini masih kelihatan detailnya. Kalau buat detail gambar, terutama di bagian kepala, aku suka punya Xiaomi. Garis rambut, kumis, alis, style alat, ini semua masih kelihatan dengan jelas tanpa ada bagian yang kerasa halus atau diperkeras. Kalau buat karakter warna, lagi-lagi punya Vivo lebih ke arah cool, sedangkan Xiaomi dan Oppo lebih ke arah warm. Ya, kalau di hasil foto ini, aku suka punya Xiaomi. Lanjut buat hasil jepretan kamera ultrawide, dari hasil gini aja aku tuh lebih suka punya Xiaomi. Pertama, dia lebar di 15 mm mirip punya Oppo, terus dynamic range-nya luas, kontras dan komposisi warnanya juga aku suka. Kalau punya Vivo ini entah kenapa jadi terlalu gelap gini ya. Kontrasnya terlalu tinggi mungkin karena fokus mereka nangkep langit biar bagus. Ya emang sih langit jadi kelihatan lebih bagus dengan ngorbanin sekitarnya yang jadi kelihatan gelap. Kalau punya Oppo ini malah highlightnya ketinggian yang nyebabin foto ini jadi overexpose. Ya kalau hasil kamera ultrawide ini aku pilih Xiaomi 15T. Lanjut ke foto 2 kali zoom. Harusnya Xiaomi menang ya di sini. Soalnya Vivo dan Oppo ini pakai digital zoom. Oke, kalau lihat hasilnya sekilas, aku suka sama punya Vivo. Warnanya oke, exposure-nya oke, ya intinya komposisinya pas lah. Nah, kita lihat detailnya. Dan bener aja, detail Xiaomi ini unggul karena zoomnya ini optical, sedangkan Vivo dan Oppo ini pakai kamera utama yang anggap aja ini di crop. Tapi maaf nih Xiaomi, kalau lihat hasilnya tanpa di zoom-zoom, aku tuh lebih suka punya Vivo ya buat foto ini. Next kita ke 3 kali zoom, ini wilayah kekuasaannya Vivo nih. Karena Xiaomi ini hybrid zoom, sedangkan Oppo ini paling kasihan karena dia masih digital zoom. Kalau lihat hasilnya gini sih aku masih suka sama punya Vivo ya, warnanya cakep, exposure-nya pas dan dilihatnya ini enak. Kalau detail ya jelas punya Vivo paling tajam karena telenya pas di 3 kali. Disusul Xiaomi yang hybrid zoom dari lensa 2 kali crop jadi 3 kali. Sedangkan Oppo ini yang paling jelek sih buat detailnya karena dari 1 kali cropping jadi 3 kali. Ya di foto ini aku jelas pilih Vivo. Oke lanjut ke 3,5 kali zoom. Harusnya Oppo di sini bisa balas dendam ya. Tapi jujur aja nih, lihat hasil gini aja tanpa detail dan segala macamnya punya Vivo ini masih lebih enak buat dilihat. Warnanya sopan, exposure-nya juga lagi-lagi lebih pas dibanding punya Xiaomi dan Oppo. Nah, kalau buat detail gambar, ini juga detail punya Oppo ya yang paling mantep di sini. Tulisan loket tiket ini masih terpampang jelas. Tapi tetap nggak bisa bohong, kalau hasil keseluruhan di foto ini aku masih pilih Vivo V60. Oke lanjut kita ke foto portrait benda. Di sini yang jadi perhatian itu punya Oppo yang selalu susah ya buat deteksi benda yang blurnya itu berantakan. Terus kalau lihat punya Xiaomi dan Vivo ini lumayan rapi buat keduanya.
Ya masih ada sih sedikit miss di bagian-bagian tertentu yang aku lingkarin merah. Tapi tetap aja keduanya ini punya hasil yang much better ketimbang Oppo. Kalau suruh pilih, aku pilih Xiaomi 15T di foto ini. Lanjut portrait objek manusia. Aku langsung aja bilang kalau aku suka sama hasilnya Xiaomi 15T. Mulai dari warna, detail, semuanya ini komposisi yang pas banget ya kalau kita lihat dan bandingin sama punya Vivo dan Oppo. Kalau low light ini agak susah sih, aku kurang suka sama Xiaomi dan Oppo yang bikin wajah kelihatan cerah di foto malam gini. Kesannya tuh kayak malaikat lagi turun ke bumi. Tapi punya Vivo ini warnanya juga overwarm yang kurang enak buat dilihat. Hasilnya terlalu kuning kalau kalian perhatiin. Kalau dari segi warna aku suka punya Xiaomi sih. Tapi ya mau nggak mau di bagian ini aku tetap pilih Vivo V60 karena dia paling kelihatan nggak aneh. Kalau portrait low light, ini aku suka punya Oppo. Punya Xiaomi dan Vivo ini banyak noise, terus punya Xiaomi juga kurang ngenalin objek utama dan punya Vivo detailnya ini udah hilang. Lanjut kalau buat foto kamera depan nggak usah didebat, aku suka punya Vivo. Skin tone-nya ini cakep banget. Ya, punya Oppo agak nyamain sih, tapi dari exposure dan dynamic range, punya Vivo ini lebih unggul. Kalau Xiaomi, ya gitu deh. Lanjut kalau selfie portrait, aku masih pegang Vivo V60. Lagi-lagi karena skin tone-nya ini cakep. Kamera selfie itu penting banget ya, warna ke kulit bagus dan gak aneh. Soalnya kamera depan kan pasti objeknya manusia. Nah, kalau punya Oppo sih terlalu warm, sedangkan punya Xiaomi ini terlalu pucat. Oke, ini contoh perekaman video dari Xiaomi 15T, terus Vivo V60 sama Oppo Reno 14 5G. Ya, ini kita coba di resolusi Full HD 30 fps karena tiap resolusinya mereka punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Contohnya si Vivo ini terbatas cuma bisa sampai 4K 30. Terus buat ultra wide-nya ya pokoknya nanti bakal aku tulis aja di bawah karena agak sedikit lupa. Kita coba ke ultra wide ya. Oke, ultra wide-nya seperti ini. Yang jelas buat fleksibilitas resolusi punya Xiaomi lebih bagus ya karena dia bisa rekam ultrawide di berbagai resolusi, sedangkan punya Vivo sama Oppo dia cuma bisa di Full HD 30 fps aja. Oke, hasilnya seperti ini kita pakai Full HD 30 fps kamera ultrawide. Coba kita telenya ya, ini telenya juga beda-beda, punya Xiaomi 2 kali, punya Vivo 3 kali, dan punya Oppo 3,5 kali. Hasilnya seperti ini. Kalau kita samain semua, nah ini sama-sama 3,5 kali, hasilnya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke ultra wide. Coba kita pakai lari ya. Oke, mana yang lebih stabil kalian nilai sendiri. Sekarang ke kamera utama kita pakai lari. Oke, seperti itu. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan kita juga pakai resolusi Full HD 30 fps aja. Dan ya, di sini punya Oppo sama Vivo bisa 0,8 kali ya. Cuma sih viewing angle-nya kalau aku lihat dari perekaman ini mirip-mirip, hampir mirip-mirip. Xiaomi pun meskipun cuma standar aja tapi dia udah lumayan lebar lah. Kalau dari preview sih aku lebih suka punya Vivo ya. Dia dynamic range-nya bagus, warna juga oke. Pencerahan gambar juga bagus. Ya, cuma kalian menentukan sendiri lah suka yang mana. Buat kualitas audio kalian juga nilai ya. Sekarang kita coba pakai lari. Oke, seperti itu. Kalian suka yang mana? Coba komen di bawah. Yuk. Oke, kesimpulannya mana yang terbaik antara Xiaomi 15T, Vivo V60 dan Oppo Reno 14 5G? Jawabannya sama-sama terbaik di bagian masing-masing. Jujur agak susah sih buat pilih salah satu dari ketiganya. Tapi aku pribadi orang yang lebih ngutamain kenyamanan pegang, jadi aku pilih Oppo Reno 14 5G. Kalau kalian suka main game, Xiaomi 15T jelas pilihan terbaik dari ketiganya.
Terus kalau kalian suka foto-foto, ini aku sih lebih saranin Vivo V60 ya. Jadi balik lagi, pilih sesuai kebutuhan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.